Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah siapa nomor 56 itu? Ternyata itu rumah seorang pengusaha Muslim keturunan Yaman yang sangat cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Namanya Syekh Faraj bin Marta. Agustus, di hari Jumat itu tahun 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur. Jangan lupakan nomor 56. Nomor itu penting karena menunjukkan satu tempat tertentu. Kalau cuma jalannya saja berarti, maaf ya, proklamasi berlangsung di jalan. Nggak ada nomornya. Nomor itu menunjukkan kedudukan tempat. Ini jalan apa namanya, Pak? Kistu Kencana, ya, Kistu Kencana Timur nomor 27, Masya Allah. Nomor 27 tempat ini. Kalau cuma Wisnu Kencana saja di jalan. Pertanyaan saya, kenapa tidak pernah dijelaskan dalam buku sejarah? Siapa yang punya rumah tempat yang nomor 56 itu? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah siapa nomor 56 itu? Ternyata itu rumah seorang pengusaha Muslim keturunan Yaman yang sangat cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Namanya Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dari mulut Ustadz Adi Hidayat, kebohongan sejarah dikabarkan. Ditulis oleh Ade Kurniawan. Ustadz muda Adi Hidayat kembali bohongi sejarah dengan menyebut rumah proklamasi Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 milik orang keturunan Yaman bernama Syekh Faraj Marta. Pembohongan sejarah oleh Adi Hidayat kembali dilakukan. Sebelumnya, Ustadz kelahiran 1984 ini menyebut Kapiten Patimura seorang muslim dan pemilik pesantren. Lu pernah lihat uang 1000? Di uang 1000 itu ada satu gambar, namanya siapa? Kapiten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matulesi. Tuh, bayangkan. Ahmad Lusi. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Banyak orang menyebut kemudian Thomas Matulesi. Kami berusaha mencari. Lihat, tanya pakar sejarah, dikumpulkan. Allahu Akbar. Ternyata nama aslinya Kapiten Patimura itu bukan Thomas tapi Ahmad Lusi. Bukan Thomas Matulesi tapi Ahmad Lusi. Saya mau tanya pada anda, siapa yang mempermainkan sejarah kita sehingga bangsa-bangsa sekarang anak cucunya tidak paham tentang para pejuangnya di masa lalu? Siapa Ahmad Lusi itu? Beliau itu adalah seorang pejuang. Beliau itu adalah seorang kiai. Beliau itu adalah seorang pemimpin pesantren. Beliau arahkan anak-anak santrinya untuk berjuang menegakkan kebenaran di bumi pertiwi ini. Makanya Ahmad Lusi tiba-tiba berubah jadi Thomas. Saya mau katakan bahwa kalau disebutkan Thomas, orang tidak ingat bahwa orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini berasal dari pesantren. Makanya dibuang kemudian nama-nama itu persis seperti orang barat dulu pernah melakukannya. Ibnu Sina diganti jadi Avicenna, ya Ibnu Rus diganti jadi Averroes dan lain sebagainya. Diganti nama-namanya supaya generasi berikutnya tidak ingat bahwa ada orang-orang yang ketika mewujudkan kemerdekaan, mereka malamnya tahajud, siangnya puasa, bergerilya dan Kebohongan sejarah dikabarkan dari mulut Adi Hidayat memancing reaksi masyarakat, terlebih terkait sejarah berdirinya sebuah bangsa. Dalam video yang viral di jagat maya, Adi Hidayat menyebut rumah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta adalah rumah seorang keturunan Yaman yang diwakafkan pada Bung Karno. Padahal sejarawan Boni Triana membuktikan dalam sebuah potongan berita berbahasa Belanda, Nieuwe Courant 7 Juli 1948. Nieuwe Courant mengutip surat kabar Indonesia Kengpo yang memuat berita pembelian rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 oleh pemerintah Indonesia seharga 250.000 pound sterling dari orang Belanda 1948. Berita pembelian rumah oleh pemerintah Indonesia dari orang Belanda saat itu ramai dibicarakan.
Pasalnya tak sedikit pemilik rumah warga asing di Jakarta yang khawatir atas haknya pasca kemerdekaan RI 1945. Namun, sikap Bung Karno membeli rumah di Pegangsaan Timur membuat warga asing memilih aset berupa rumah, tanah, kendaraan menjadi lebih tenang. Perlu diketahui, sejarah detik-detik kemerdekaan begitu jelas dalam peristiwa Rengas Dengklok hingga proklamasi dibacakan Bung Karno di Pegangsaan Timur. Tanpa sosok pemilik rumah orang keturunan Yaman bernama Syekh Farad Smartak yang memberikan madu lalu menyampaikan doa-doa pada Bung Karno yang sakit sebelum bacakan proklamasi 17 Agustus 1945 yang disampaikan Adi Hidayat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.